Terus kemudian solusinya gimana Bang kalau misalkan lumut di tank kita itu sudah terlanjur banyak? Nah, banyak teman-teman yang bisa kalian lakukan kalau memang lumutnya itu sudah tumbuh. Nah, cara pertama ya nitrat kita berapa, nilai fosfat kita berapa. Cuman ya aku tahu sendiri ya, nggak semua river itu bisa beli test kit teman-teman ya. Jadi ya kalau buat kalian yang memang nggak punya test kit ya cara termudahnya adalah dengan melihat. Mau kasih tahu dulu ke kalian kalau untuk alga ini sendiri faktor utama ya penyebab alga ini ada di tank kita itu ada dua faktor teman-teman ya. Yang pertama ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Rivers dan selamat datang kembali di channel ini teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini aku mau bahas mengenai permasalahan alga atau lumut yang tumbuh di tank kita teman-teman ya. Karena banyak juga teman-teman river kita itu yang bertanya di kolom komentar ya mengenai solusi cara mengatasi alga yang tumbuh di tanknya teman-teman. Nah, di sini juga aku bakalan kasih tahu ya untuk penyebabnya kenapa sih si alga ini bisa tumbuh dan ada di tank kita teman-teman. Jadi nggak cuman solusinya aja yang aku bakalan kasih tahu ke kalian ya. Karena ya aku pengennya itu kalian tahu gitu loh logiknya itu seperti apa gitu loh. Kok bisa alga itu bisa ada di tank kita gitu loh. Jadi nggak asal cuman ikut apa kata orang aja teman-teman ya. Jadi ya semoga juga penjelasan aku yang ini bisa membantu kalian yang mengatasi permasalahan alga yang ada di tank kalian teman-teman. So ya langsung aja kita ke pembahasannya teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini sebelum aku kasih tahu solusinya, di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau untuk alga ini sendiri faktor utama ya penyebab alga ini ada di tank kita itu ada dua faktor teman-teman ya. Yang pertama adanya nutrien yang ada di tank kita ya, kemudian adanya cahaya atau lampu yang kita pakai teman-teman ya. Jadi semakin tinggi nilai nutriennya biasanya itu alga akan mudah tumbuh teman-teman, dan semakin terang dan semakin lama juga durasi lampu yang kita pakai maka juga itu akan mempengaruhi alga itu mudah tumbuh teman-teman. Makanya ada salah satu teman river kita itu dia bertanya teman-teman ya kalau tanknya itu ada di outdoor teman-teman ya, bisa dibilang di luar ruangan ya. Dan dimana kalau untuk tank itu yang biasanya ada di luar ruangan dan langsung kena cahaya matahari, otomatis untuk tank itu pastinya akan mudah berlumut teman-teman ya. Itu yang jelas dan itu pasti teman-teman ya kalau untuk cahaya matahari ya, karena ya sekuat-kuatnya lampu yang kita pakai itu biasanya pasti lebih kuat yang namanya cahaya matahari teman-teman. Nah, kemudian juga mungkin kalian ada yang bertanya ya, terus Bang gimana cara mengetahui nilai nutrien kita itu tinggi atau rendahnya? Nah, sebenarnya kalau untuk mengetahui jumlah atau nutrien ya, kita bisa bilang itu nitrat dan fosfat ya yang ada di tank kita, lebih afdolnya itu kalau pakai test kit teman-teman ya. Itu kita bisa tahu tuh nilai nitrat kita berapa, nilai fosfat kita berapa. Cuman ya aku tahu sendiri ya, nggak semua river itu bisa beli test kit teman-teman ya. Jadi ya kalau buat kalian yang memang nggak punya test kit ya cara termudahnya adalah dengan melihat jumlah atau lumut ya, bisa dibilang konsentrasi lumut yang tumbuh di tank kalian teman-teman ya. Biasanya kalau dia tumbuhnya banyak banget kayak hitungan 2 hari atau 3 hari aja itu sudah tumbuh, biasanya ya itu nilai nitratnya itu tinggi teman-teman. Contohnya kayak di tank aku teman-teman ya, itu untuk di tank aku ini ya, itu kalau nggak salah aku bersihkan kacanya itu sekitar 5 hari yang lalu teman-teman, kurang lebih 5 hari lalu, dan itu nilai nitratnya di tank ini itu di 25 teman-teman ya saat ini. Itu dia untuk lumutnya itu kurang lebih sudah tumbuh seperti ini teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri aja ya. Ini untuk kanonya ya saat ini ya. Ini belum ada aku bersihin ya. Jadi aku terakhir bersihin itu memang 5 hari yang lalu teman-teman. Jadi lebih mudahnya itu teman-teman ya cara membedakan nitrat kita itu tinggi atau rendah kalau kalian tidak punya test kit teman-teman. Dan mungkin juga banyak ya dari kalian yang bertanya ya, kalau memang penyebabnya alga itu tumbuh adalah nutrien yang ada di tank kita, apakah bisa nutrien yang ada di tank kita itu dijadikan 0 Bang? Nah, kalau untuk dijadikan 0 ya, ibaratnya nutrien yang ada di tank kita selama tank kita ini sudah berjalan dan siklus nitrogen cycle itu berlangsung teman-teman ya, menurutku kalau di 0 itu nggak mungkin teman-teman ya. Kenapa aku bilang begitu? Karena saat ini pun ya, selama tank kita ini berjalan nitrogen cycle-nya ya, itu akan ada yang namanya proses perubahan amonia
jadi nitrit, kemudian nitrit jadi nitrat teman-teman. Jadi bakteri itu akan selalu bekerja selama 24 jam teman-teman ya. Jadi kalau dibilang jadi nol itu nggak mungkin, tapi kalau mendekati nol bisa teman-teman ya, karena memang ada pemain river teman-teman ya, yang terutama river senior kita ya, yang peliharanya itu SPS, itu memang bisa dibilang untuk nilai nutriennya itu rendah teman-teman ya. Kebanyakan kalau untuk pemain SPS itu pasti kebanyakan di bawah 5 teman-teman ya, kalau untuk nilai nutriennya ya. Bahkan aku juga punya teman yang memang dia mainnya itu SPS, dia punya nitrat itu di 2, dan untuk fosfatnya itu di 0,03 teman-teman. Jadi kalau untuk dibilang dibikin nol itu nggak bakal mungkin terjadi kalau menurut aku pribadi teman-teman ya. Tapi kalau mendekati nol bisa teman-teman ya. Nah kemudian juga mungkin kalian bertanya ya, Bang, kalau misalkan nilai nutriennya itu rendah, apakah lumut nggak bakal muncul? Nah, di sini aku jawab aja langsung teman-teman ya. Mau nutrien kalian itu rendah, mau tinggi, lumut akan muncul teman-teman tetap. Makanya suatu brand itu nyiptakan produk yang namanya scraper itu teman-teman ya, untuk membersihkan kaca. Nah, itu sebenarnya kalau untuk lumut maupun di nutrien rendah, di tinggi, dia akan tetap tumbuh teman-teman ya, cuman memang nggak seintens kalau untuk di nutrien tinggi teman-teman. Contohnya ya kayak yang aku bilang tadi ya, untuk di nutrien di tempat aku itu aja nilainya 25 ya, itu untuk 5 hari aja itu sudah membludak banget gitu loh. Nah sedangkan kalau untuk di nutrien yang rendah banget itu tetap tumbuh, tapi ya prosesnya atau tumbuhnya itu lebih lama teman-teman, bisa jadi seminggu sekali baru kelihatan kayak lumut-lumut tipis di kaca, kadang seperti itu teman-teman. Jadi kalau dibilang nggak tumbuh ya nggak juga teman-teman ya, tetap tumbuh, cuman memang intensitasnya nggak sebesar waktu nitratnya itu tinggi teman-teman. Jadi itu teman-teman ya. Terus juga mungkin kalian bertanya ya, terus Bang gimana cara membuat nutrien kita itu agar tidak tinggi Bang? Nah itu banyak yang bisa kalian lakukan teman-teman ya. Kalian juga tahu ya kalau untuk nutrien itu berasal dari kotoran teman-teman ya. Jadi ya usahakan untuk biota yang ada di tank kalian itu tidak terlalu banyak, terutama ikannya. Karena kalau ikan ini sendiri semakin banyak di tank kalian, otomatis semakin banyak itu juga kalian harus memberi makan gitu teman-teman. Jadi potensi untuk nutrien naik itu semakin besar teman-teman. Kemudian yang kedua juga ya, pemberian makannya itu tidak boleh berlebihan ya. Misalkan nih kalian main tabur aja, sedangkan yang dimakan oleh ikannya itu sedikit ya, jadi ya sebagian ada yang ngendap di pasir, kemudian ngendap juga di filter. Nah maka untuk potensi nutrien naik itu juga semakin besar teman-teman. Jadi usahakan memberikan makan itu tidak berlebihan teman-teman. Nah kemudian juga cara yang ketiga yaitu dengan penggunaan skimmer teman-teman ya. Karena untuk skimmer ini sendiri itu menyerap kotoran sebelum dia diolah oleh bakteri teman-teman ya. Kita tahu sendiri kalau untuk bakteri itu mengolah amonia ya, kemudian amonia jadi nitrat, kemudian nitrat itu menjadi nitrogen teman-teman. Nah sedangkan untuk skimmer ini sendiri itu biasanya dalam bentuk masih kotoran nih, baru dibuang oleh ikan, bisa dibilang ya amoniak lah kalau kita bilang, itu biasanya sudah disedot duluan teman-teman. Jadi nggak sempat diubah jadi nitrat oleh bakteri yang akhirnya menumpuk di tank kalian gitu loh. Makanya untuk di bak penampung skimmer ini kadang sampai pekat, karena yang itu teman-teman ya, itu lebih menarik kotoran sebelum jadi nitrat teman-teman. Jadi penggunaan skimmer itu penting teman-teman. Makanya aku selalu bilang tank yang pakai skimmer itu biasanya untuk nutriennya itu jauh lebih rendah ketimbang tank yang nggak pakai skimmer teman-teman. Jadi itu. Nah kemudian di sini dari pencegahan dari masalah lampu, karena kan kita tahu sendiri ya, kayak aku bilang tadi, untuk alga ini faktornya ada 2, nutrien dan lampu. Nah semakin kuat lampunya maka alga yang tumbuh itu akan semakin cepat teman-teman. Jadi yang kalian bisa lakukan juga untuk dari lampu ini sendiri, kalian lebih baik kurangin untuk durasinya. Nah misalkan untuk biasanya kalian setnya itu 12 jam ya, kalian coba kurangin ya jadi 10 jam atau 8 jam teman-teman. Jadi untuk meminimalisir juga ya lumut yang tumbuh di tank kalian. Nah kemudian terus juga kalian mungkin ada yang bertanya, Bang terus gimana caranya kalau misalkan nutrien di tank kita itu sudah terlanjur tinggi, gimana cara nuruninnya? Nah untuk cara nuruninnya itu gampang banget teman-teman ya, dan itu banyak caranya ya. Salah satunya ya kalian harus selesaikan dulu permasalahan utamanya, penyebab nutrien kalian naik. Kalau memang itu terjadi akibat pemberian makan yang berlebihan, kalian bisa mulai dari itu dulu, kalian kontrol, jangan terlalu berlebihan memberi makannya. Nah kemudian yang kedua, kalian bisa berikan yang namanya itu nopok seperti video-video aku sebelumnya.
Kalau untuk Novox ini sendiri itu bisa menurunkan nutrien yang ada di tank kalian teman-teman. Tapi usahakan juga untuk penggunaan Novox ini sesuai dengan anjuran pakainya teman-teman ya, jangan berlebihan karena nggak bagus juga kalau berlebihan. Nah kemudian cara yang ketiga untuk menurunkan nutrien yaitu seperti yang aku bilang juga di video sebelumnya. Kalau untuk menurunkan nutrien itu bisa dengan cara water change teman-teman, jadi ganti air. Jadi itu juga jadi salah satu cara ya untuk membuang nutrien yang paling efektif menurut aku teman-teman ya. Jadi itu. Terus kemudian solusinya gimana bang kalau misalkan lumut di tank kita itu sudah terlanjur banyak? Nah banyak teman-teman yang bisa kalian lakukan kalau memang lumutnya itu sudah tumbuh. Nah cara pertama ya yang paling mudah kalian harus lakukan ya, kalian bisa bersihkan secara manual ya. Kalau untuk yang di kaca ya bisa kalian gosok. Nah kemudian kalau untuk yang di pasir itu bisa di sifon ya, di bagian atasnya aja. Cuman kalau untuk sifon itu sendiri ya otomatis pasti bakalan ada pasir yang kesedot teman-teman ya, itu pasti. Nah kemudian juga kalian bisa lakukan juga untuk yang lumutnya itu nempel di detroknya ya, itu kalian bisa sikat juga pelan-pelan teman-teman ya, jadi itu. Nah kemudian juga cara selanjutnya yaitu dengan memberikan ikan cleaning crew teman-teman ya, jadi biota-biota pembersih lumut ya. Contohnya nih kalau misalnya kalian untuk membersihkan lumut yang di pasir itu kalian bisa pakai bintang pasir. Kemudian untuk yang di kaca ya kalian bisa pakai juga sejenis keong kayak turbo snail atau keong nasarius, itu kalian bisa pakai itu teman-teman. Nah menurut aku yang paling worth it itu memang sebenarnya lebih ke turbo snail sama keong nasarius teman-teman ketimbang yang lainnya. Karena kenapa? Karena kalau untuk turbo snail ini sendiri dia mau lumut itu di detrok, di pasir, di kaca, dia bisa jangkau semuanya teman-teman. Jadi kalau untuk bintang laut yang yang putih itu biasanya kalau untuk di kaca dia kayaknya nggak bisa dah kalau untuk yang itu ya, kecuali mungkin yang merah kali ya, itu bisa naik sampai ke kaca. Cuma kalau untuk yang bintang laut yang pasir yang putih itu biasanya di pasir aja teman-teman. Makanya yang lebih fleksibel sebenarnya untuk di keong turbo ini teman-teman kalau untuk bersihkan lumut. Cuman memang untuk keong turbo ini sendiri ya minusnya, dia alga rambut yang memang bisa dibilang itu tumbuh sudah panjang, itu biasanya dia nggak sentuh teman-teman. Jadi dia lebih sentuh itu alga halus yang menempel di kaca sama di detroknya teman-teman. Jadi kalau alga yang sudah panjang ya solusinya kalian pakai ikan pemakan alga teman-teman. Banyak kok ikan pemakan alga, cuman kalau untuk yang di pasir ikan pemakan alga tuh ada blenny ya, kalau kita bilang itu jabing godok, itu kalian bisa pakai itu. Kemudian juga untuk ikan-ikan botana ya, kayak botana kuning yang pemakan lumut itu bisa juga teman-teman. Atau kalian juga kalau memang mau pakai yang kayak aku pakai di tank aku ya, aku di sini pakai burung laut, itu juga cukup worth it teman-teman. Makanya aku setiap hari kalau ngebersihkan lumut itu aku cuman bersihkan di bagian kacanya aja. Jadi kalau untuk di pasir itu biasanya aku biarkan, dan untuk di detrok kalau untuk lumut-lumut yang panjang itu ya yang makanin si burung laut ini teman-teman. Ya jadi itu yang bisa kalian lakukan untuk bisa dibilang mengatasi permasalahan lumut yang ada di tank kalian teman-teman. Jadi ya semoga penjelasan aku di sini membantu kalian ya, buat kalian yang memang mengalami permasalahan lumut di tank kalian teman-teman. Jadi ya kayaknya itu aja sih teman-teman ya untuk video kali ini ya, pembahasan mengenai alga atau lumut teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian teman-teman ya. Dan kalau memang jika kalian rasa ya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Bagi yang sudah subscribe ya aku ucapin terima kasih banyak ya. Tanpa kalian ya channel ini tidak akan berkembang sampai sejauh ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak teman-teman ya. Dan buat kalian juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai akuarium laut, kalian bisa komen aja di bawah. Dan siapa tahu juga buat kalian yang ada punya ide untuk konten-konten selanjutnya, kalian juga bisa komen di bawah teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja. Untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya.